Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu fondasi paling penting dalam perkembangan kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar atau expert system. Seperti yang terlihat pada halaman awal, sistem pakar merupakan konsep klasik dalam AI, tetapi hingga hari ini masih digunakan dalam banyak bidang kritis seperti medis, industri, proteksi listrik, hingga sistem troubleshooting otomatis. Hal yang menarik dari sistem pakar adalah komputer tidak hanya menghitung, tetapi mencoba meniru cara berpikir manusia ahli. Ini adalah langkah awal bagaimana komputer mulai berpikir seperti manusia dalam bidang tertentu. Pertanyaan dasar, bisakah komputer meniru ahli? Pada halaman 2 diberikan ilustrasi menarik. Dokter dapat mendiagnosa penyakit hanya dari beberapa gejala. Teknisi listrik dapat langsung mengetahui lokasi gangguan. Pertanyaannya, bagaimana manusia bisa melakukan itu? Jawabannya adalah pengalaman, pengetahuan, dan pola berpikir. Seorang teknisi senior tidak lagi berpikir langkah demi langkah seperti pemula. Ketika melihat gejala tertentu, suara mesin berubah, arus naik, atau suhu tinggi, mereka langsung menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Sistem pakar mencoba mendigitalisasi proses berpikir tersebut. Intuisi dasar sistem pakar. Pada halaman 3 dijelaskan 3 proses utama: melihat gejala, mengingat pengalaman, dan menarik kesimpulan. Ini sebenarnya sangat mirip dengan cara kerja otak manusia. Contoh sederhana, ketika teknisi melihat lampu indikator merah, tegangan turun, motor panas, maka otak langsung mencocokkan dengan pengalaman sebelumnya, kemungkinan overload atau short circuit. Komputer dalam sistem pakar bekerja dengan prinsip yang sama: menerima fakta, mencocokkan aturan, menghasilkan keputusan. Perbedaan program biasa dan sistem pakar. Pada halaman 4 dijelaskan perbedaan mendasar. Program biasa hanya menjalankan instruksi tetap, tidak memiliki pengetahuan. Sistem pakar memiliki knowledge base, mampu mengambil keputusan. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Jika program biasa seperti kalkulator, maka sistem pakar seperti seorang konsultan digital. Knowledge base sebagai jantung sistem. Pada halaman 6 dijelaskan pertanyaan penting. Apakah sistem pakar bisa bekerja tanpa knowledge base? Jawabannya, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pakar tergantung pada kualitas pengetahuan yang dimasukkan. Jika knowledge base salah, keputusan salah, diagnosa salah, rekomendasi salah. Karena itu, pakar manusia sangat penting dalam pembangunan sistem pakar. Berbeda dengan machine learning, sistem pakar tidak belajar sendiri, tidak otomatis berkembang. Semua aturan harus ditulis secara manual. Artinya, jika ada kondisi baru yang belum dimasukkan, sistem tidak akan mampu menanganinya. Pada halaman 7 dijelaskan alur kerja sistem. Langkah pertama, pengguna memasukkan gejala. Langkah kedua, inference engine membaca aturan. Langkah ketiga, sistem mencocokkan kondisi. Langkah keempat, sistem memberikan kesimpulan. Analogi dokter pada halaman tersebut sangat tepat. Pasien berkata, "Dok, saya demam, batuk, sesak." Dokter menganalisis gejala. Sistem pakar bekerja dengan pola yang sama. Pada halaman 8 dijelaskan 2 metode utama. Forward chaining. Berangkat dari fakta menuju kesimpulan. Contoh, suhu tinggi, arus tidak stabil. Kesimpulan, terjadi gangguan. Metode ini cocok untuk monitoring real-time dan diagnosa otomatis. Backward chaining. Berangkat dari hipotesis menuju fakta. Contoh hipotesis, apakah terjadi gangguan? Sistem kemudian mencari data, suhu, arus, dan tegangan. Metode ini cocok untuk troubleshooting dan verifikasi masalah. Pada halaman 9 dijelaskan cara sistem menyimpan pengetahuan. Production rules, format if-then. Contoh, if tegangan turun, then periksa sekring. Ini adalah metode yang paling umum. Semantic network. Pengetahuan disimpan dalam bentuk hubungan antar objek. Contoh, motor induksi adalah bagian dari motor listrik. Ini membantu sistem memahami hubungan konsep. Frames,
mirip seperti template objek. Contoh, generator memiliki daya, tegangan, dan status. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem yang kompleks. Pemilihan representasi yang tepat. Pada bagian akhir halaman 9, ditegaskan bahwa representasi pengetahuan sangat menentukan performa sistem. Jika struktur pengetahuan buruk, sistem lambat, sulit dipelihara, keputusan tidak efisien. Jenis-jenis sistem pakar. Pada halaman 10 dijelaskan berbagai kategori. Sistem diagnosa, mencari penyebab masalah. Sistem perencanaan, membuat strategi tindakan. Sistem monitoring, mengawasi kondisi real-time. Sistem pelatihan, melatih operator. Sistem pengendalian, mengatur proses otomatis. Ini menunjukkan bahwa sistem pakar sangat luas penggunaannya. Studi kasus proteksi jaringan listrik. Pada halaman 11 terdapat contoh yang sangat relevan untuk teknik elektro. Sensor membaca, tegangan, arus, status relay. Inference engine mencocokkan aturan. Sistem menyimpulkan gangguan fasa ke tanah pada feeder tertentu. Kemudian memberikan tindakan, buka circuit breaker, kirim tim teknisi. Ini adalah contoh nyata integrasi AI dengan sistem tenaga listrik. Kelebihan sistem pakar. Pada halaman 12 dijelaskan beberapa kelebihan. Konsisten, tidak dipengaruhi emosi. 24 jam, selalu tersedia. Memelihara keahlian, pengetahuan ahli tidak hilang. Cepat, analisis lebih cepat dari manusia. Explainable, alur keputusan dapat dijelaskan. Dalam industri keselamatan tinggi, explainability sangat penting. Keterbatasan sistem pakar. Masih pada halaman 12, dijelaskan kekurangannya. Tidak belajar sendiri. Domain sempit, sulit membangun knowledge base, tidak fleksibel terhadap kondisi baru. Ini adalah alasan mengapa AI modern berkembang lebih jauh. Perbandingan dengan machine learning dan AI modern. Pada halaman 13 dijelaskan perbandingan 3 pendekatan AI. Sistem pakar, berbasis aturan, transparan, dan domain sempit. Machine learning, belajar dari data, lebih fleksibel. AI modern, deep learning, data sangat besar dengan kemampuan sangat luas. Namun, sistem pakar tetap penting karena mudah dijelaskan, dapat dipertanggungjawabkan, dan cocok untuk sistem kritis. Relevansi sistem pakar di era modern. Meskipun AI modern berkembang pesat, sistem pakar tetap digunakan pada medis, hukum, proteksi industri, dan sistem keselamatan. Karena pada bidang tersebut, keputusan harus transparan dan dapat dijelaskan. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa sistem pakar merupakan fondasi penting dalam perkembangan kecerdasan buatan. Sistem pakar mengajarkan kita bahwa komputer tidak hanya dapat menghitung, tetapi juga dapat meniru pola berpikir manusia ahli melalui pengetahuan dan aturan yang dirancang dengan baik. Kemampuan memahami sistem pakar akan menjadi dasar penting sebelum mempelajari machine learning, deep learning, dan AI modern lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.